Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang ejaan, tata tulis, dan daftar pustaka dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat ejaan, tata tulis, dan daftar pustaka karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, bukan hanya persoalan materi, ide, atau gagasan yang disampaikan, melainkan persoalan bahasa, khususnya kekurang cermatan pemakaian ejaan menjadi persoalan untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Sebab penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu aktivitas berbahasa tulis yang pada hakikatnya tidak dapat diabaikan persoalan ejaan, dalam hal ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Adanya daftar pustaka juga membantu, yang tujuannya agar para pembaca di dalam mencari secara detail topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang kita buat. Jadi, adapun tujuan lainnya yaitu sebagai bentuk apresiasi dari penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan di dalam menyusun suatu kalimat dalam sebuah karya tulis. Jadi fungsi daftar pustaka ini juga bisa menunjukkan bahwa kita tidak sedang membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan kita menulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal ini untuk mengantisipasi dari tuduhan plagiasi intelektual. Jadi pengertian karya tulis ilmiah sendiri itu merupakan tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian di dalam bidang tertentu atau berdasarkan dengan kompetensinya sendiri yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, ditulis tulisan ilmiah ya dapat dikatakan tulisan ilmiah itu jika yang pertama mengandung suatu masalah beserta pemecahannya, kemudian masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai realita, kemudian tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, gitu ya, atau EYD. Kemudian tulisan disusun dengan metode tertentu, jadi memang harus ada aturannya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian disusun menurut sistem tertentu. Nah, ini ada menulis, kemudian ada teknik atau metode. Di dalam menulis itu merupakan kegiatan intelektual, mengorganisasikan ide dan fakta, kemudian mengelola referensi dan data. Itu disebut dengan karya tulis. Jadi karya tulis itu ada karya tulis ilmiah dan bukan ilmiah. Ini artinya menulis ya. Nah, kemudian ada teknik atau metode. Jadi menulis dengan teknik atau metode itu merupakan cara atau langkah memperoleh pengetahuan, kemudian cara atau langkah mengorganisasikan ide dan fakta, dan cara atau langkah mengelola referensi dan data. Seperti itu. Perbedaan dari karya ilmiah dan non-ilmiah, untuk kriterianya ada jenis dan bentuk. Untuk ilmiah itu jenis seperti buku, makalah, kertas kerja, proposal, dan lain sebagainya. Kemudian yang bukan ilmiah itu seperti surat dinas, laporan dinas, karya sastra, surat dan feature, serta lain sebagainya. Untuk metodologi, untuk ilmiah harus memenuhi kaidah ya atau norma ilmiah seperti butir 3. Kemudian untuk metodologi yang bukan ilmiah ini dapat mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah, artinya tidak digunakan ya tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk penggunaan bahasa pada penulisan ilmiah itu harus menggunakan bahasa baku
ya. Artinya untuk real pada saat writing, penulisan itu setelah titik atau memulai sentensi yang baru tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sedangkan yang bukan ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia yang tidak normal atau bahasa santai. Kemudian kriteria cara penguraian untuk ilmiah ini sistematis dan berurutan, yang bukan ilmiah tidak diwajibkan untuk berurutan. Nah, untuk fungsi yang ilmiah ini alat berargumentasi, sarana menyampaikan saran dan rekomendasi tentang satu hal atau tentang berita informasi yang baru. Yang bukan ilmiah ini alat mengungkapkan moody, ya, alat mengungkapkan perasaan dan sebagai alat koordinasi pastinya. Kemudian untuk kriteria penggunaan sumber atau referensi untuk ilmiah ini wajib ada, harus ada, dan terarah. Kemudian yang bukan ilmiah tidak diwajibkan ada. Nah, ini adalah karya ilmiah. Ada berbagai macam ragam bahasa, ya, untuk penulisan karya ilmiah ini. Ada bahasa ilmiah atau baku, ada bahasa populer, dan ada bahasa fiksi. Untuk bahasa ilmiah atau baku ini ada makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi. Untuk populer ini ada tajuk, rencana pikiran pembaca, ulasan, berita ringan, feature, resensi, dan opini. Nah, untuk fiksi ada novel, cerpen, komik, dan lain sebagainya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi, pemerintah sejak 28 Oktober tahun 28 atau pada saat adanya Sumpah Pemuda, gitu ya, itu mencetuskan bahwa bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa nasional di tanah air. Jadi kalimatnya pada saat Sumpah Pemuda itu bahwa kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, adapun konsep dasar bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, di dalam sejarahnya ada beberapa ejaan-ejaan yang dicetuskan, ya. Ada ejaan Van Ophuijsen, ini berlaku dari tahun 1901 dengan bantuan Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Kemudian ada ejaan Suwandi, ini direvisi pada tahun 1947 sesuai dengan keputusan Menteri Pengajaran pada saat itu dengan nama Panitia Ejaan Republik. Kemudian ada ejaan baru bahasa Indonesia direvisi di tahun 1967 yang dipelopori oleh Anton Mulyono, dan ada ejaan yang disempurnakan, yaitu disahkan oleh Presiden Soeharto secara resmi di tanggal 17 Agustus 1972 bertempat di Balai Bahasa. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tujuannya adalah sebagai lambang kebangsaan atau lambang identitas bangsa, alat pemersatu, dan alat komunikasi antar daerah. Nah, wilayah Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, ini merupakan kekayaan dan kekhasan yang perlu kita jaga dan kita junjung tinggi martabatnya. Untuk itu, mengukur prinsip tulisan ini ada akurat, ada singkat, dan jelas. Untuk akurat, apakah tulisan saya tidak menyampaikan gagasan atau pesan secara berlebihan? Apakah saya telah memikirkan dengan masak gagasan yang saya sampaikan? Apakah saya telah mengecek seluruh gambar, skema, peta, tabel, grafik, angka, dan nama-nama sehingga tidak keliru? Kemudian apakah tulisan saya tidak mengandung salah cetak, kerancuan, dan pengulangan kalimat? Kemudian apakah tulisan saya sudah memenuhi standar atau permintaan yang diikuti dari satu event seperti itu, ya. Nah, kemudian bahasa itu harus singkat, ya. Apakah saya telah menggunakan cara yang paling singkat untuk menyampaikan gagasan saya? Adakah ungkapan klise yang tidak perlu dan dapat dibuang? Apakah saya telah membuat sedemikian singkat namun pembaca masih dapat menerima ide pemikiran saya secara keseluruhan? Nah, kemudian jelas. Apakah saya sendiri mengerti dengan apa yang saya kemukakan? Apakah saya telah memilih kata dengan cermat? Apakah kata ganti nama yang saya gunakan tepat dan konsisten? Kemudian apakah dengan menggunakan gambar, skema, peta, tabel, grafik, dan angka akan memperjelas uraian dari materi saya misalnya. Kemudian
Gaya bahasa di dalam penulisan laporan ilmiah. Ini ada beberapa ya. Jadi, menulis sesuatu dengan jelas. Membuat kalimat sesederhana mungkin. Jangan membuat narasi yang terlalu panjang. Lebih baik membuat 2-3 kalimat pendek dan menjelaskan satu ide. Dan gunakan paragraf yang pendek. Hati-hati di dalam membuat terminologi, berikan definisi terhadap terminologi ilmiah supaya pengertiannya tidak rancu atau tidak meragukan. Kemudian gunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Usahakan kalimatnya itu adalah kalimat aktif. Nah, terus nomori bab, subbab, tabel, gambar-gambar dengan sistem yang sederhana. Nah, ciri-ciri bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal makna. Tidak remang nalar ataupun mendua, artinya jelas objeknya, jelas variabelnya. Jadi penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Jadi bahasa ilmiah ini mendefinisikan secara tepat istilah, kemudian pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan ya. Jadi bahasa ilmiah itu singkat, jelas dan efektif. Contohnya tulisan ini ya. Dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Jadi natifnya kata-kata yang di dalam kurung itu sebaiknya dihilangkan. Jadi tulisan ini membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik. Ya, ada beberapa. Ini ada komunikasi yang jelas lewat tata tulis yang baik, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara gagasan satu dengan yang lain, artinya berkesinambungan. Kemudian menggunakan kata-kata yang hemat, memilih kata-kata yang komunikatif dan tidak terkesan ambigu ya atau rancu. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang sensitif, stereotip dan tidak mengandung sara. Kemudian menggunakan kosakata teknis, menggunakan fakta serta dedukasi dan induksi yang didasari dengan fakta. Kemudian tidak bias dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Kalimat yang efektif, jadi kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Nah, kalimat yang efektif ditentukan oleh keterpaduan kalimat. Misalnya, mengacu pada penalaran yaitu dedukasi, induksi, top down, bottom up, dan lain-lain. Kemudian ada koherensi kalimat. Ini mengacu pada hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah kalimat-kalimat yang dinyatakan kalimat efektif, yaitu membahayakan bagi penderita. Jadi kalimat efektifnya membahayakan penderita. Kemudian membicarakan tentang penyakit. Ya, efektifnya membicarakan penyakit. Kemudian mengharapkan akan tindakan. Ini mengharapkan tindakan. Para dokter saling bantu-membantu. Para dokter saling bantu atau saling membantu. Keharusan daripada dilakukannya tindakan pembedahan. Jadi keharusan melakukan pembedahan. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang dirasa tidak efektif untuk sebuah sentence, untuk sebuah kalimat yang itu mubazir untuk digunakan seperti itu. Kemudian ada koherensi kalimat. Jadi hal-hal yang mengganggu koherensi kalimat itu ada tempat kata. Contohnya, pekan olahraga bekas penyandang kusta nasional. Nah, pemilihan dan pemakaian kata, memilih kata depan atau kata penghubung yang salah. Contohnya dari hasil perhitungan. Kemudian memilih dua kata yang kontradiktif atau medan maknanya tumpang tindih. Seperti banyak penderita-penderita, kemudian suatu ciri yang didapatkan. Kemudian menggunakan kata yang tidak sesuai, walaupun banyak artikel yang berpendapat. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada menggunakan nama atau istilah yang benar tetapi penulisannya keliru. Poison, ya, harusnya poison distribution. Kemudian ada pengejaan atau spelling. Ini harus konsistensi, harus ada pembagian kata atau word division, dan ada kata-kata asing atau foreign word. Spelling atau pengejaan itu termasuk hyphenation, harus konsisten dalam seluruh tulisan kecuali kutipan, di mana ejaan atau spelling
dari tulisan aslinya dipertahankan, terlepas apakah spell tersebut benar atau salah. Ini konsistensi ya, artinya tetap. Kemudian ada pembagian kata atau word division. Di sini ada pembagian kata sebaiknya dikonsultasikan dengan kamus atau kita bisa lihat berdasarkan kamus sehingga kita tahu di mana sebaiknya suatu kata yang bisa kita penggal atau suatu kata yang bisa kita pisahkan. Kemudian ada forage word. Ini kata-kata asing. Apabila kita menyortir suatu kata asing, maka kita harus menuliskannya persis sebagaimana tulisan tersebut ditulis. Artinya tidak boleh dipisah, tidak boleh difrase, tidak boleh diganti katanya, karena itu memang adalah istilah-istilah asing. Kemudian ada penulisan tanda baca. Nah, tujuan tanda baca ini untuk memastikan kejelasan dan readability dari suatu tulisan. Kemudian tanda baca memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kata dan mengelompokkan yang lain. Kemudian tujuan tanda baca juga menambah makna di dalam tulisan. Artinya umumnya tanda baca yang dipakai ini ada koma, titik, dua, titik, koma, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya ya. Nah, kalimat yang terlalu banyak menggunakan tanda baca seringkali menandakan kalimat tersebut harus ditulis kembali. Ini adalah contoh pengejaan, lapas pengejaan ya. Pernapasan, harusnya pernafasan. Kemudian menaati, itu mentaati, menerjemahkan, menterjemahkan, mengubah, merubah atau merubah, kemudian mencolok, menyolok, mengajian, pengkajian, aktivitas, provinsi. Tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ada karakteristik di dalamnya. Nah, yang pertama karakteristiknya yaitu menggunakan ejaan yang disempurnakan, menggunakan istilah baku, menggunakan kata bermakna lugas, konsisten dalam menggunakan kata dan istilah. Kemudian, menggunakan unsur gramatikal atau subjek dan predikat di dalam kalimat, menggunakan awalan me dan ber secara eksplisit dan konsisten. Kemudian menggunakan kata tugas dan dari, daripada, dan lain-lain secara tepat, eksplisit, dan konsisten. Juga paragraf yang memuat sebuah ide pokok secara utuh, kemudian memiliki kepaduan makna dan struktur antar kalimat dan antar paragraf, serta menghindari penggunaan bentuk person, kita, saya, kami, dan lain-lain. Nah, adapun tata tulis karya tulis ilmiah ini secara umum menggunakan kertas HVS ya, warnanya putih polos dengan berat 80 gram dengan ukuran kuarto atau A4 21,5 cm dikali 29,7 cm. Nah, batas tepi pengetikan itu batas kiri 4 cm, batas atas topnya ada 4, kemudian right-nya itu 3 cm dan bottom-nya itu 3 cm. Untuk syarat pengetikan, jadi pencetakan dilakukan pada satu sisi kertas atau single side. Jadi jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman font 12. Nah, ini sebenarnya pada saat kita menulis karya tulis ilmiah, kita nanti akan dibagikan, pastinya itu akan dibagikan buku panduan yang terkait dengan tata cara penulisan. Nah, ini adalah tata cara penulisan secara umum yang saya maksudkan di sini. Kemudian, ini pengetikan alinea baru dimulai pada huruf ke-6 atau ketukan 10 mm dari batas kiri alinea. Kemudian tanda baca melekat pada kata di depannya. Kemudian ada jarak setelah tanda baca, titik, koma, titik 2, dan lain sebagainya. Kemudian kurung buka dan kurung tutup ditulis tanpa ketukan atau tanpa jarak. Nah, garis miring ditulis tanpa jarak sebelum atau sesudahnya. Kemudian ada judul tabel dan gambar yang terdiri atas 2 baris atau lebih, ditulis dengan jarak atau spasi. Penulisan judul menggunakan huruf biasa dengan huruf kapital setiap awal kata, kecuali kata tugas. Nah, kita masuk di daftar pustaka. Jarak antar baris dalam satu pustaka adalah 1 spasi. Jarak antar pustaka adalah 2 spasi.
Halaman kata pengantar sampai daftar lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil di bagian tengah bawah halaman, ya. Misalnya angka Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bab 1 di bagian pendahuluan sampai halaman terakhir diberi nomor dengan angka Latin di bagian kanan di bottom, ya, di bawah halaman. Misalkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada penomoran tabel, yaitu tabel diberi nomor dengan angka Latin di bagian atas dan diberi nama, misalnya tabel titik 1 dan judulnya. Kemudian jika tabel diperoleh dari sumber lain, sumber tersebut ditulis di bagian bawah tabel, artinya dari mana referensi tabulasi ini didapatkan. Kemudian nama dan nomor tabel ditulis di atas tabel dengan posisi rata tengah. Kemudian ada penomoran gambar, jadi gambar diberi nomor dengan angka Latin di bagian bawahnya dan diberi nama. Jika gambar diperoleh dari sumber lain, sumber tersebut dituliskan di bawah nomor dan gambarnya. Kemudian nama dan nomor gambar ditulis di bawah gambar dengan posisi rata tengah. Nah, penomoran rumus matematik, jika terdapat rumus atau persamaan dari matematik, penomorannya menggunakan angka Arab yang ditempatkan di tepi kanan di antara dua tanda kurung. Nah, hierarki penggunaan nomor dan huruf serta urutannya. Nah, yang pertama itu pendahuluan, posisinya di tengah-tengah, ya. Nah, di bawah kata pendahuluan itu A kapital dimulai dari kiri halaman. Kemudian urutan angka di bawahnya angka 1, kemudian ini isi kalimat narasi pembukanya. Kemudian di bawahnya susunannya itu adalah huruf, ya, di bawahnya kemudian huruf pula A titik, kemudian di bawahnya lagi ini kurung, ya, nomor kurung, di bawahnya huruf kurung, di bawahnya lagi buka tutup kurung angka, dan di bawahnya lagi buka tutup kurung huruf. Ya. Nah, pengetikan bab, subbab dan anak subbab. Jadi nomor babnya di judul bab diketik di tengah-tengah batas kanan atau kiri atau center, ya. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi, kemudian di bold atau ditebalkan. Pengetikan judul subbab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri, ya. Kemudian ditulis dengan huruf kapital. Dan judul subbab juga di bold atau ditebalkan. Kemudian ada pengetikan anak subbab yang dimulai dari tepi kiri, yaitu huruf awal setiap kata di dalam anak subbab ditulis dengan huruf kapital kecuali kata tugas dan dari dan lain sebagainya. Kemudian huruf miring dan huruf kapital, yaitu penggunaan huruf miring dan huruf kapital dalam bagian isi proposal mengikuti aturan yang ditetapkan di dalam EYD, ya. Penggunaan huruf miring dalam naskah ini menuliskan kata istilah atau kalimat di dalam bahasa asing. Nah, penggunaan huruf miring dan kapital di dalam penulisan daftar pustaka mengikuti aturan atau cara tata tulis dari daftar pustaka di dalam referensi. Kemudian ada penyajian tabel, ya. Tulisan tabel atau nomor tabel dan judul tabel dicantumkan di atas tabelnya, di tengah-tengah atau center, ya. Kemudian judul tabel ditulis di bawah nomor tabel dengan jarak 1 spasi. Nomor tabel di dalam teks menggunakan angka Arab berurutan. Kemudian nomor tabel dan lampiran menggunakan angka Arab dimulai dengan nomor 1. Setiap tabel disajikan tidak lebih dari 1 halaman atau tidak terpotong. Jadi tabel yang melebihi 1 halaman itu nantinya akan dimasukkan di dalam lampiran. Kemudian ada penyajian gambar. Gambar meliputi foto, grafik, diagram, bagan, peta, skema, dan objek lain yang sejenis, ya. Nah, penyajiannya mengikuti ketentuan, yaitu tulisan gambar atau nomor gambar dan judul gambar diletakkan di bawah gambar di tengah antara tepi kiri dan kanan. Kemudian judul gambar ditulis di bawah nomor gambar dengan jarak 1 spasi, dan nomor gambar di dalam teks menggunakan huruf Arab berurutan dari bab pertama sampai bab terakhir. Nomor gambar di dalam lampiran menggunakan angka Arab dimulai dengan nomor 1. Kemudian ada cara menulis kutipan langsung, ya. Nah, kutipan langsung ditulis sama persis dengan yang tertulis di dalam sumber aslinya atau referensi yang kita dapat dari jurnal, ya, atau artikel. Nah, kutipannya terdiri dari 4 baris atau lebih, diketiknya spasi 1, mulai dari ketukan 6 kiri sampai dengan tanda petik. Nah, kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris
dimasukkan ke dalam teks, diketik seperti ketikan teks ya. Kemudian jika dipandang perlu, beberapa kata sebelum bagian yang dikutip dapat dihilangkan dan diganti dengan tanda titik 3 berderet. Kemudian sumber kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarangnya, tahun penerbitan, nomor halaman. Nama penulis asing ditulis nama keluarga, ini contohnya Bailey, 2006.212. Dan untuk nama Indonesia disesuaikan dengan nama aslinya kecuali yang menggunakan nama marga. Penulisannya sama dengan penulis asing. Contohnya Nasution, 2004.2201. Cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan intisari atau resum dari tulisan yang kita sajikan di dalam bahasa penulis ya. Nah, kutipan itu ditulis dengan spasi rangkap sama seperti teksnya. Sumber kutipan tidak langsung ditulis sebagaimana kutipan langsung. Nah, penulisan nama pengarang sebagai sumber acuan. Jadi pada prinsipnya untuk pengarang yang namanya terdiri atas lebih dari satu kata yang mengandung nama marga atau nama keluarga, penulisan namanya dalam bagian inti skripsi dilakukan dengan hanya menuliskan nama marganya saja. Nah, nama pengarang asing atau bukan yang dari warga Indonesia dan bukan orang yang bernama Cina, pada umumnya bagian terakhir dari namanya merupakan marga. Ya, penulisan namanya di bagian inti skripsi hanya nama terakhirnya saja. Nah, nama Cina biasanya dimulai dengan nama marga. Oleh karena itu, penulisan di dalam bagian inti skripsi sama dengan apa yang ditulis di dalam naskah sumber yang diacu. Kemudian ini untuk orang Indonesia ya, yang merupakan nama marga, misalnya nih Nasution, Sembiring, Panjaitan, Sitorus dan lain sebagainya. Nah, untuk orang Indonesia yang terdiri dari lebih dari satu kata itu dituliskan tanpa menuliskan nama baptis ya. Kemudian untuk orang Indonesia yang namanya terdiri lebih dari satu kata yang tidak diketahui nama marganya, itu ditulis sama dengan nama yang tertulis atau sumber yang diacu ya, jadi namanya ditulis lengkap. Nah, jika acuan merupakan peraturan pemerintah atau perundang-undangan atau buku pedoman, penulisannya dalam bagian inti skripsi dilakukan seperti ini. Ya, ini contoh 1, dalam peraturan pemerintah tahun 98 nomor bla 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 disebutkan bahwa dan seterusnya. Kemudian nomor 2, contoh nomor 2, tentang penerimaan dana sudah ditentukan bahwa yang berhak mengumpulkan dana adalah dewan sekolah. Jadi dalam kurung peraturan pemerintah atau PP nomor sekian, 2001 tahunnya ya. Atau contoh nomor 3 nih, dalam undang-undang pendidikan bla 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 ditulis citasinya undang-undang tahun 2002 disebutkan bahwa bla 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 bla. Nah, kemudian contoh 4, tentang pendirian institusi itu sudah ditentukan bahwa yang berhak mendirikan adalah yayasan. Jadi ditulis citasinya dari undang-undang tahun 2002. Jika lebih dari satu peraturan pemerintahnya atau PP-nya atau undang-undangnya dengan tahun yang sama, penulisan angka tahunnya ditambah dengan huruf A atau B atau C dan seterusnya untuk menunjukkan urutan yang sesuai dengan urutan di dalam daftar pustaka. Nah, naskah atau dokumen yang belum dipublikasikan belum layak untuk dijadikan referensi. Penulisan nama pengarang di dalam daftar pustaka. Jadi, pada prinsipnya untuk pengarang yang namanya terdiri lebih dari satu kata atau satu bagian yang memiliki atau mengandung nama marga dan keluarga, jadi nama marganya itu terlebih dahulu. Contohnya yang tadi ya, Sitorus, kemudian Nasution dan lain sebagainya. Pengecualian kata D dan bin binti Van dan Pon yang merupakan bagian nama itu tidak disingkat. Nah, ada nama Cina yang biasanya dimulai dengan marga ya. Jadi penulisan di dalam daftar pustaka itu tertulis lengkap dari sumber yang diacu. Kesesuaian antara sumber yang diacu di dalam bagian inti dan isi dari daftar pustaka, yaitu setiap sumber yang diacu di dalam bagian skripsi harus terdapat di daftar pustaka. Kemudian sumber yang tidak disebut atau tidak diacu di dalam bagian inti skripsi itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Iya, penulisan daftar pustaka di sistem APA atau American
Psychological Association dengan sedikit perubahan atau penyesuaian bagaimana cara penulisannya, yaitu untuk penulisan nama penulis atau pengarangnya lebih dari satu orang, kemudian penulisan pustaka hasil penerjemahan dan hasil penyuntingan, kemudian penulis atau nama penulisnya berjumlah lebih dari 3 orang, ada contohnya nanti ya, dan untuk penulisan nama dari penulis Indonesia. Nah, jika penulis atau pengarang pustaka lebih dari satu, itu nama penulis atau pengarang terakhir dan penulis atau pengarang sebelumnya dihubungkan dengan tanda dan, ya, tanda dan. Jadi tanda seperti angka 8. Nah, dilihat di sini, bukan kata dan atau m. Nah, istilah at all itu digunakan jika penulis atau pengarangnya berjumlah lebih dari 3 orang. Kemudian penulis pustaka hasil penyuntingan dan terjemahan dilakukan sesuai dengan contoh. Nah, penulisan isian daftar pustaka yang berupa buku mengikuti aturan. Jadi nama pengarangnya, tahun terbitnya, judulnya, kota, serta namanya. Jadi penulisan nama pengarang sesuai dengan ketentuan ya. Nah, adapun footnote atau sitasi atau catatan kaki untuk menyebutkan sumber tidak dipergunakan. Ini adalah contoh penulisan di dalam daftar pustaka untuk penulisan buku ya. Ini contoh untuk penulisan buku, bisa dilihat di sini. Ini untuk 1 penulis, ini contohnya. 2 penulis, 3 penulis atau lebih. Jika penulis yang sama dengan lebih dari 1 buku, bisa ditulis seperti ini. Kemudian buku yang berbeda dan dipublikasikan pada tahun yang sama oleh penulis yang sama, contohnya seperti ini. Jadi dia ada berseri ya, 2010A, 2010B. Sama-sama dikeluarkan oleh jurnal Elsevier. Kemudian buku dengan nomor edisi ya. Ini ada nomor edisinya. 38 ya. Basic publication, nomor edisi ditampilkan setelah judul buku. Kemudian ada editor. Dan ini adalah terjemahan, jadi Cutler P 1997, manajemen pemasaran, (2) analisis, perencanaan, implementasi. Kemudian ini penulisan daftar pustaka yang dari jurnal, jadi nama dulu ya, nama, kemudian tahunnya, kemudian ini judul dari risetnya, ini adalah alamat jurnalnya atau nama jurnalnya, dan ini adalah halaman dari page artikel yang kita ambil, maksudnya yang kita sitasi. Kemudian ada laporan skripsi, tesis, atau disertasi, ini contohnya, jadi nama dulu, tahun, judul skripsinya, kemudian fakulti mana, kemudian tesis tidak diterbitkan. Kemudian ini dari makalah atau seminar, konferensi, dan sejenisnya. Jadi nama, tahun, judul, kemudian paper present, konferensi apa namanya, dan negara ya. Misalkan di Indonesia ya tulis di Indonesia, misalnya Jakarta, Indonesia. Kemudian ini dari surat kabar, nama, tahun, bulan, dan tanggalnya. Kemudian ini temanya, dan ini dari harian apa atau surat kabar apa. Kemudian ada publikasi online. Ya, untuk publikasi online kita research-nya itu webnya ditampilkan di sini ya. Kemudian ada online database. Ini dari ProQuest atau bisa dari library fakulti. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Nama, tahun, bulan, kemudian judulnya, kemudian dari jurnal apa, nomor halamannya, dan di retrieve kapan. Seperti itu. Ini dari surat kabar online ya. Istilah dalam ensiklopedia atau kamus online, jadi ditulis kamus besar bahasa Indonesia, tahunnya, kemudian apa tema yang kita cari, kemudian masukkan dari webnya dimasukkan di sini. Ada artikel atau bagian dari buku, kemudian ada dokumen online. Baik, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi ejaan, tata tulis, dan daftar pustaka dari penulisan karya tulis ilmiah. Jika kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di Google Classroom. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Ibu harapkan kita semua dapat menjaga semangat belajar dan tidak mengurangi motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi. Baik, itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.